Kebanyakan dari kita kan mikirnya perselingkuhan itu kayak ledakan besar gitu ya. Sebuah pengkhianatan yang tiba-tiba dramatis. Tapi gimana kalau ternyata awalnya itu jauh lebih sunyi? Nah, di sini kita bakal coba bedah gimana sebuah hubungan itu bisa terkikis pelan-pelan, jauh sebelum ada pengkhianatan besar. Wow, kalimat ini dalam banget ya kan? Ini benar-benar nantang semua yang selama ini kita kira kita tahu soal perselingkuhan. Ternyata, isunya bukan soal gairah yang meledak tiba-tiba, tapi sesuatu yang jauh lebih halus. Nah, disinilah letak salah paham terbesarnya. Kita tuh sering ngebayangin selingkuh itu ya satu kejadian besar yang meledak. Padahal, realitanya, itu tuh sebuah proses. Mirip kayak ada retakan kecil di pondasi rumah yang bikin air merembes, kita nggak sadar, sampai tahu-tahu semuanya udah basah kuyup. Ini yang menarik banget. Perselingkuhan itu seringkali akarnya tuh ada di ruang-ruang kecil yang kita abaikan, di mana cinta udah nggak lagi dirawat, jadi ini bukan soal nyari yang baru, tapi soal ada kekosongan yang dibiarin kelamaan. Oke, biar lebih kebayang, kita coba ikutin sebuah cerita ya. Ini kisah tentang Daniel dan Mira, pasangan menikah yang ya bisa jadi tetangga kita, teman kita, atau bahkan mungkin kita sendiri. Mereka pelan-pelan menjauh, tanpa sadar. Coba deh renungin ini. Kadang, diam itu bisa lebih ngerusak daripada teriakan. Buat Daniel dan Mira, ya, kehidupan sehari-hari, ngurusin anak, bayar tagihan, kerjaan, itu udah nyedot semua energi mereka buat benar-benar nyambung satu sama lain. Mereka emang tinggal bareng, tapi sebenarnya udah nggak lagi bersama. Yuk, kita urut gimana ini bisa terjadi step by step. Awalnya cuma dari capek, terus suatu malam, ting, ada notif dari teman lama. Obrolannya ringan, gampang banget ngalirnya. Nah, Daniel ngerasain sesuatu yang udah lama hilang, koneksi yang nggak pakai usaha. Dari situ mulai deh ada kehangatan rahasia, jadi nunggu-nunggu pesan berikutnya. Dan puncaknya, keintiman di rumah digantiin sama jarak yang dingin. Gini nih caranya pergeseran-pergeseran kecil bisa bikin retakan jadi besar. Nah, di zaman modern ini, permainannya jadi beda. Teknologi tuh nggak cuma ngubah cara kita kerja atau komunikasi, tapi juga ternyata ngubah cara kita berselingkuh. Lihat beh, bahan-bahannya simpel banget kan? Nggak perlu lagi tuh pertemuan rahasia di hotel, cuma butuh handphone, hari yang panjang dan capek, sama seseorang di seberang sana yang mau dengerin. Sementara pasangan di rumah terlalu sibuk atau lelah buat sadar kalau kita lagi pelan-pelan menjauh. Jadi, inilah yang disebut perselingkuhan emosional. Ini semua soal penggantian, bukan cuma pengkhianatan fisik. Kemana perhatian kita pergi, ya kesanalah hati kita ngikut. Dan pas keterikatan itu pindah ke orang lain, kesetiaan ke pasangan ya mulai terkikis. Bagian diri kita yang tadinya punya dia, sekarang kita bagi ke orang lain. Ini ngebawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih? Kenapa orang mau mempertaruhkan semuanya demi sebuah koneksi di luar hubungan mereka? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Menurut kamu gimana? Apa ini soal nemuin pasangan yang lebih baik, seseorang yang lebih cakep, lebih pinter, atau lebih sukses gitu? Coba kita lihat apa kata sumbernya. Dan inilah intinya. Ternyata ini bukan soal orang lain, tapi soal diri kita sendiri. Perselingkuhan itu seringnya didorong sama rasa lapar emosional, pengen ngerasa dilihat, dihargain, hidup, dan diinginkan lagi. Jadi, ini kayak pencarian buat nemuin lagi versi diri kita yang hilang ditelan rutinitas dan capeknya hidup. Oke, kita udah bedah masalahnya, sekarang solusinya gimana? Gimana caranya kita melindungi cinta dari kebocoran-kebocoran sunyi ini? Jawabannya ada di sesuatu yang mungkin kedengerannya nggak nyaman. Kerentanan. Yuk kita pecah jadi 5 langkah praktis. 1. Ngobrolin batasan, apa yang aman dan apa yang bahaya sebelum ada masalah. 2. Sirami apa yang pengen tetap hidup. Kasih perhatian penuh ke pasangan, karena orang yang ngerasa dilihat jarang nyari perhatian di tempat lain. 3. Pertahanin ritual-ritual kecil. Ciuman selama tidur, pegangan tangan, itu penting banget. 4. Sadar diri. Coba perhatiin, pas lagi ngerasa kesepian, hati kita perginya kemana? Dan terakhir, yang kelima, pilih transparansi, bukan inspeksi. Ini soal keterbukaan. Poin ini penting banget ya. Tujuannya itu bukan jadi polisi buat pasangan kita, tapi buat menciptakan sebuah lingkungan di mana jujur itu terasa lebih aman daripada diam-diam. Jadi kita bareng-bareng bangun pagar pengaman, biar nggak ada ruang buat salah paham atau godaan tumbuh dalam diam. Kalau cinta bisa pergi diam-diam, kabar baiknya adalah cinta juga bisa kembali dengan cara yang sama. Ini bukan soal satu tindakan besar yang dramatis, tapi soal rangkaian pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Coba deh, renungkan kutipan ini.
Ini benar-benar ngerangkum semua ide dari pembahasan kita. Masalah utamanya itu bukan pas seseorang ngelewatin batas, tapi pas dua orang berhenti saling memilih satu sama lain. Cinta itu kata kerja, sebuah pilihan yang aktif. Dan ini membawa kita ke akhir. Intinya, ini bukan soal memperbaiki semuanya sekaligus, tapi soal membuat satu pilihan kecil hari ini. Kirim pesan itu, pegang tangannya, atau ucapkan sesuatu yang selama ini cuma dipendam. Pilihlah untuk merawat cinta kalian, satu tindakan kecil di setiap waktu, sebelum rembesan kecil itu jadi banjir.